25 Maret. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Kebenaran pada saat ini berjudul berbasis pada kekudusan Allah. Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan di dalam 2 Korintus 4 ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Kalimat tidak tawar hati atau memperhatikan berasal dari bahasa Yunani skopeo, yang artinya memikirkan dengan sangat serius. Pertanyaannya, seberapa kita serius memikirkan hal yang tidak kelihatan? Ini nanti berkaitan dengan akar segala kejahatan, yaitu cinta uang. Karena kalau kita masih memperhatikan yang kelihatan, maksudnya kita masih mengutamakan hal-hal bendawi atau materi. Berarti kita masih memiliki akar segala kejahatan. Dahulu, bangsa Israel orientasi berpikirnya pada berkat jasmani, tanah yang berlimpah susu dan madu, kerajaan Israel yang jaya, dan hal itu tidak dinilai salah. Tetapi masuk zaman perjanjian baru, ketika kerajaan Allah dihadirkan, maka kita sebagai umat pilihan harus memilih kerajaan kegelapan atau kerajaan terang. Kita tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Kalau kita masih mengingini dunia ini, maka kita tidak layak menjadi anak-anak Allah. Ironinya, banyak pendeta mengutip ayat-ayat perjanjian lama, seakan-akan itu menjadi standar hidup orang percaya. Ini logika duniawi. Walaupun di situ menggunakan Tuhan, ya, ada pujian, ada penyembahan, namun masih menggunakan logika duniawi. Ketika masuk zaman perjanjian baru, diterapkan logika yang berbasis pada dunia yang akan datang, berbasis pada kekudusan Allah. Wah, itu luar biasa. Jadi kalau kita melihat gereja yang mengelaborasi bagaimana pujian penyembahannya bagus, ada bendera, ada tarian, bukan tidak boleh. Tetapi jangan sampai kita menghidupkan kembali pola agama Yudaisme. Kita tidak boleh melupakan Yudaisme. Kita tidak akan bisa mengerti rahasia-rahasia Alkitab tanpa memahami Yudaisme. Namun, pola-pola lahiriahnya tidak boleh kita adopsi. Firman Tuhan mengatakan, maka hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Yang artinya tidak memperhatikan yang kelihatan, tetapi yang tidak kelihatan. Kalau Tuhan Yesus membahasakannya dengan istilah kumpulkan harta di surga, bukan di bumi. Sedangkan Paulus mengatakan, pikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Carilah perkara yang di atas, pikirkan, dan jika Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kita pun akan menyatakan diri bersama-sama dengan Dia dalam kemuliaan. Jadi tujuan akhir dari logika kita adalah dimuliakan bersama Tuhan Yesus. Sehingga kita tidak boleh tidak membuka peluang untuk menikmati dunia ini. Maka sekarang kita mengerti kebenaran ucapan Tuhan Yesus, bahwa orang kaya sukar masuk surga. Disinilah kelas standar kekristenan yang harus kita kenakan. Dan kalau kita berani nekat, selangkah demi selangkah kita bisa. Itu bisa. Masalahnya kalau seseorang sudah lama
hidup secara duniawi. Itu membuat dia tidak sanggup memikirkan hal yang tidak kelihatan itu. Pijakan berpikirnya tidak ada. Ayat berikutnya mengatakan, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Penderitaan Paulus tidak ringan, tetapi logika dia melihat penderitaan itu ringan, karena Paulus berbasis pada dunia yang akan datang, sehingga penderitaan pun tidak dipandang sebagai penderitaan. Kalau kita menghayati kebesaran Allah Bapa, maka kita tidak lagi mengharapkan ke depan ada hari esok atau hari buruk. Karena yang penting bagaimana kita melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Di dalam kesaksiannya, Paulus berkata, sengsara dan penjara menanti aku, sesuai dengan yang Roh Kudus taruh di dalam diriku. Aku berjalan dari kota ke kota, dari penjara dan sengsara, menunggu aku. Coba sekarang kita teduh dulu. Apa yang paling kita pikirkan yang menggerakkan hidup kita? Ada orang yang main judi karena dia menaruh harapannya di sana. Pengharapan membuat semangat hidup. Karena itulah ada orang, kalau ada seseorang ditinggal pacar, misalnya, yang hatinya ditaruh sepenuh ke pacar itu, atau ditinggal pasangan hidup yang sangat dia cintai karena dikhianati, dia tidak punya hidup lagi. Dia bisa nekat bunuh diri. Jadi pengharapan apa yang menggerakkan hidup kita? Ya, logika orang percaya seharusnya tidak mengharapkan hari baik atau hari buruk, tetapi dari waktu ke waktu melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Orang seperti ini baru disebut menerima kelegaan. Kelegaan atau perhentian atau anapauso. Termuat dalam Matius 11:28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ketika kita berhenti dari semua keinginan dan kesenangan, disitulah kita lega. Bukan lega karena punya rumah, sudah punya jodoh, atau karena memiliki ini dan itu. Jadi baik kita makan atau minum atau melakukan segala sesuatu yang lain, lakukan semua untuk kemuliaan Allah. Itulah perhentian, itulah anapauso, itulah cara mengakhiri jalan hidup kita. Demikian kebenaran pada pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.